Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perpajakan dengan dosen pengampu Mem Ivon Haputong, SEAK, MAK. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri Amberlin Sonia Teresia Kawenas, kemudian Nur Intan Awal, dan yang terakhir Andri Lukas Takendare. Pembahasan dari materi kami yaitu pada topik 10, tax planning pada withholding tax atau PPh potong pungut selain PPh pasal 21. Yang pertama pengantar, sistem withholding tax di Indonesia dikenal dengan sistem pemotongan atau pemungutan atau potongan pungut, merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau pemungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Yang pertama, jenis-jenis PPh potong pungut. Pajak yang termasuk ke dalam mekanisme PPh potong pungut selain PPh pasal 21, yaitu antara lain PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 22 terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Yang pertama, subjek pajak PPh pada pasal 22, pajak atas penghasilan atau pendapatan yang dibebankan kepada badan usaha terkait transaksi ekspor-impor serta pembelian barang menggunakan dana APBN atau APBD. Kemudian, objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang. Kemudian yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungutan pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Kemudian selanjutnya pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan, kemudian pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau WLS oleh KPA atau pejabat penerbit suatu pemerintah, membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Kemudian selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya atau dengan kata lain badan usaha milik negara diatur oleh atau dalam pasal 22E. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Besarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor. 1 yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor, kemudian non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor, dan yang ketiga yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Kemudian atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas sama dengan 0,5%
1% dikali dengan DPP PPN tidak final, kemudian semen 0,25% dikali DPP PPN, baja 0,3% dikali DPP PPN, dan yang keempat otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atau yang dikecualikan dalam PPh pasal 22 yaitu atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau PPN atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan atau Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 23, subjek PPh pasal 23 dan objek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 yaitu terdiri dari WP dalam negeri yang meliputi WP badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, BUT yang berstatus sebagai WP luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak pasal 23. Namun pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan WP badan dalam negeri merupakan subjek pasal dari PPh pasal 23. Selanjutnya objek PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, kedua bunga, ketiga royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, dan yang kelima sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, dan yang terakhir imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong pajak PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah subjek pajak dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh pasal 23 yaitu tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Kemudian tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. PPh pasal 26. Subjek PPh pasal 26, objek PPh pasal 26. Subjek PPh pasal 26, yaitu wajib pajak luar negeri atau badan dan pribadi selain BUT di Indonesia. Objek PPh pasal 26, 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, 7. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti teks treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh pasal 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum PPh pasal 15. Selain subjek itu, subjek PPh pasal 15 juga mencakup perusahaan,
pengobaran minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk bot seperti proyek infrastruktur. PPh pasal 15 yaitu 1. PPh pasal 15 atas charter penerbangan. 2. PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, PPh pasal 15 atas charter penerbangan luar negeri. Dan yang keempat, PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atau jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemungutan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Saat terutangnya PPh potong pungut. PPh pasal 22 terdiri dari 1. PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara, pemerintah, dan KPA. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha. Dan yang terakhir, PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. PPh pasal 23 mengacu UU nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf A dan C saat terutangnya PPh pasal 23 pada saat penyerahan atau pembayaran barang atau jasa tersebut mana yang lebih dahulu. PPh pasal 26 pajak penghasilan pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan atau dividen dan jatuh tempo atau bunga dan sewa atau saat yang ditentukan dalam kontrak perjanjian atau faktur. PPh pasal 15 PPh pasal 15 terutang pada saat diterima atau diperoleh penghasilan. PPh pasal 4 ayat 2 penghasilan sewa atas tanah dan atau bangunan sebagai penyewa wajib pajak berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyetoran dan pelaporan PPh potong pungut selain PPh pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak nomor per 24 per PJ per 2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT masa PPh unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022 dengan terbitnya aturan baru ini. PPh per 23 PJ 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PPh pasal 22 penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setor pajak, pembelian barang oleh bendahara, pemerintah, dan KPA, pemungutan wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemungutan pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, mengecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Selanjutnya, PPh pasal 23. Dalam pembayarannya, PPh pasal 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan PPh pasal 23
dilakukan oleh pihak pemotong. Caranya yaitu dengan mengisi SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Kemudian, pihak pemotong dapat melakukan pelaporan lewat fitur aplikasi pajak online resmi. Kemudian ada PPh pasal 26. Pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPh pasal 15. PPh pasal 15 disetorkan kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi. Dalam hal penyetoran ini sama seperti dengan aturan pada PPh yang sebelumnya telah saya sampaikan. Kemudian untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. Selanjutnya, kita masuk pada sanksi-sanksi pajak terkait. Untuk PPh pasal 22, bila wajib pajak badan atau perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan PPh 22, dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Untuk PPh pasal 23, wajib pajak diwajibkan untuk membayar denda sebesar 2% dari pokok pajak terutang per bulan dan maksimum 48%. PPh pasal 26, denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan. Untuk PPh pasal 15, sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2, denda telat bayar sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan, dan sanksi administrasi sebesar Rp100.000. Kemudian kita masuk pada perencanaan pada PPh potong pungut. Yang pertama ada perencanaan pajak pada posisi sebagai pemotong. Pada posisi sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan, dan apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Adapun kewajiban perusahaan sebagai wajib potong PPh potong pungut, yaitu yang pertama, kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong dan pungut dilakukan dengan menggunakan sarana bukti potong. Yang kedua, kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana surat setoran pajak. Kemudian yang ketiga, kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT massa. Yang kedua, perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong. Sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh badan. Hak pengkreditan tersebut tidak bersifat otomatis karena untuk dapat mengkreditkan
Perusahaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain harus didukung oleh bukti potong yang asli atau legalisir sesuai asli, tahun penerbitan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong, dan jenis pajak yang tercantum dalam bukti pemotongan dan SSP harus benar atau didukung oleh bukti pemindah bukuan yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. PT Intan Jaya menyewa alat berat dari CV Amberlin dengan biaya sewa sebesar Rp150 juta. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT Intan Jaya sebagai pemberi penghasilan atas sewa kepada CV Amberlin? Yaitu penyelesaiannya tarif PPh pasal 23 atas sewa sebesar 2%, biaya sewa alat berat Rp150 juta. Rp150 juta dikali 2%, maka diperoleh Rp3 juta. Jadi, CV Amberlin hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT Intan Jaya setelah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp150 juta dikurangi 3 juta, itu Rp147 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.